Finlandia itu memastikan anak-anak mereka di sekolah tuh happy, seneng. Tapi karena pemerintah di sana tuh bener-bener jujur ya, jarang banget yang uang itu dikorupsi. Jadi tax itu tuh dikembalikan bener-bener ke masyarakatnya buat fasilitas kesehatan dan pendidikan di sana. Assalamualaikum, welcome back to Rahmadi Family Channel bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Hari ini kita akan bicarain atau ngediscuss tentang fakta pendidikan yang ada di Finlandia. Seperti kita ketahui, Finlandia adalah negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. One of the best education system in the world. Kalau kita kemarin bicara tentang hasil PISA, Finlandia juga masih di atas Amerika Serikat di bidang sains dan mathematics. Negara dengan jumlah penduduk 5,5 juta ini memang selalu menduduki ranking atas kalau mereka melakukan tes PISA. Dibandingkan dengan Indonesia nih, saya tinggal di Yogyakarta, penduduknya 3,54 juta kira-kira. Berarti nggak terlalu beda banget ya jumlah penduduknya dengan Finlandia. Tapi luas DIY, luas Yogyakarta cuma 3.186 km persegi. Kalau Finlandia luasnya 338.440 km persegi. Berarti itu kan 100 kali lipatnya ya dengan wilayah di Yogyakarta. Tetapi penduduknya hampir sama. Artinya tingkat kepadatan penduduk di Finlandia memang sangat jarang dibanding kita yang ada di Indonesia. Saya sendiri pernah visit ke sana, it was a long time ago, dan setiap di jalan raya itu saya memandang jarang sekali lihat ada orang. Jadi memang negara yang jarang sekali penduduknya, beda sama kita yang padat sekali nih di Indonesia nih. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa amati, kita nggak bisa tiru, dan kita nggak bisa pelajari dan modifikasi juga sistem pendidikan yang di sana ya, nggak bisa dijadikan alasan. Nah, oke, kalau di Finlandia itu yang pertama, di SD-nya itu ya, mereka mulai jam belajar dari jam 9, ya bukan jam 8, bukan jam 7. Kelar sekolah itu jam 2 sampai jam 3, jadi hanya sekitar 5 sampai 6 jam aja di sekolah. Di setiap mata pelajaran mereka juga ada jeda 15 menit, supaya anak-anak bisa stretch their arms, bisa relax a little bit, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya. Fakta kedua, di Finlandia guru-gurunya wajib memiliki master degree atau S2. Dan di dalam master degree mereka harus pelajari juga yang namanya teachers training, di mana mereka harus belajar cara menjadi guru yang baik dan kompeten. Dan program master degree untuk menjadi guru di Finlandia ini ketat sekali ya, gak gampang bisa lolos. Kenapa sebegitunya? Karena di Finlandia, guru inilah yang nanti akan mengembangkan sendiri kurikulum yang dibuat untuk murid-muridnya, disesuaikan untuk murid-muridnya di dalam kelas mereka. Nah, kalau di Finlandia, guru itu nggak berganti-ganti dari kelas 1 sampai kelas 6. Guru harus menguasai semua mata pelajaran dan guru di sini harus bikin individualized lesson plan dan guidance untuk setiap kelas. Makanya nggak boleh tuh isi kelas terlalu banyak, paling cuma 1:10 aja maksimal. Dan keuntungan sistem seperti ini, guru jadi tahu betul karakter-karakter, kelebihan, ya, dan kelemahan murid-murid mereka. Dengan individualized dan personalized material ini sebenarnya cara mereka merealisasikan ajaran-ajaran dan filosofi mereka. They believe that every child is unique, bahwa setiap anak itu unik. Jadi setiap anak harus dapat individualized guidance. Nah, kalau di Indonesia, kita tahu ya kebanyakan kan guru tuh lulusan S1 aja. Tapi itu nggak masalah sih menurut saya. Yang penting si guru ini itu nggak berhenti belajar ya untuk mempelajari hal-hal baru yang up to date, yang inovatif. Ya dia nggak boleh berhenti membaca buku-buku tentang education. Dan syukur-syukur kalau bisa nih sekolahnya bisa menyekolahkan guru-guru itu untuk mengambil kuliah yang berkaitan dengan studi yang akan diajarkan. Nah, jadi kita harus modifikasi juga ya, nggak semua yang dari Finlandia kita contoh plek gitu aja. Tapi kita harus menyesuaikan juga ya dengan kondisi SDM, human resources, manpower yang ada di Indonesia saat ini. Saya mau kasih contoh hal kecil aja deh gini. Guru tidak boleh berhenti belajar. Teachers have to learn every time. Sepertinya nih contoh kita di masa pandemi ini bisa jadi satu contoh ya. Kita baru tersadar kalau skill menulis skrip, skill menulis naskah, membuat video pembelajaran, editing sederhana, itu ternyata sekarang in this era itu menjadi skill basic wajib
yang dimiliki guru-guru. Sehingga mereka tidak tergantung dengan siapapun untuk menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid mereka secara online. Nah, untuk itu kalau kita melihat kondisi pandemik sekarang ini, banyak loh yang memprediksi juga nih bahwa virtual education atau pendidikan online seperti ini adalah it's gonna be the next kind of education system in the future. Well, benar enggaknya kayaknya kita harus melihat ya sampai kapan nih pandemi corona ini berakhir. Kalian juga pasti sudah tahu ya, Bill Gates Foundation mereka juga memprediksi kalau pandemi seperti corona ini bisa terjadi lagi tiap beberapa tahun, tiap 10 tahun sekali, ketika manusia itu tidak merubah perilaku mereka dalam hidup, ketika mereka kembali lagi merusak alam dan hewan yang ada di sekitar mereka. Jadi guru-guru kita harus siap ya, harus punya capability, harus punya kompetens untuk mendidik anak secara virtual nih. Karena ini kebutuhan kita untuk masa depan. Oke, fakta ketiga. Di Finlandia gak ada yang namanya standardized test guys. Kayak UN gitu gak ada. Karena mereka percaya bahwa pendidikan sesungguhnya bukan semata-mata bagaimana anak bisa mengerjakan soal-soal standardized test itu. Tapi bagaimana anak bisa menyelesaikan permasalahan yang real, yang biasa terjadi di sekitar mereka. Ya, yang sungguh-sungguh ada di sekitar mereka. Nah, itu adalah tujuan dari pendidikan yang ada di Finlandia. Iya, betul ada tes-tes kecil di sekolah-sekolah Finlandia, tapi sifatnya itu internal test. Ya, bukan yang kemudian digunakan untuk membanding-bandingkan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ya, kalau di Indonesia kan seperti itu ya, untuk membandingkan satu anak dengan satu anak yang lain. Kalau name-nya dia lebih tinggi, oh berarti dia lebih pintar, lebih cerdas segala macam. Tapi tes internal, tes-tes kecil di Finlandia school system ini hanya untuk mengukur kemampuan dari anak-anak itu sendiri tuh sampai mana sih. Jadi fungsinya itu untuk evaluasi aja. Nah, kayak gitu. Dan hasil tes internal sekolah ini tidak dipublish, tidak disebar, dan hanya cukup Ministry Education, of course anaknya harus tahu ya, tapi yang jelas Ministry of Education di sana harus tahu hasil dari itu, dan mereka nanti yang akan menggunakan hasil tes internal dari sekolah-sekolah ini kemudian dikumpulkan untuk mengukur average atau rata-rata kompetensi yang ada di sekolah mereka secara nasional. Jadi cukup Ministry of Education-nya aja yang tahu, dan mereka punya tim yang nanti akan membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan dorongan atau push ya atau support. Fakta keempat. Sistem di Finlandia juga percaya bahwa education is not about competition. It's about collaboration. Seperti kata penulis terkenal, real winners do not compete. Samuli Paronen. Bukan tentang kompetisi ya guys, tapi tentang cooperation, kerjasama, kolaborasi. Jadi kalau kita masuk ke kelas-kelas Finlandia tuh, yang kita lihat tuh anak-anak pada ngobrol, pada diskusi. Ya, siswa-siswa tuh saling membicarakan satu topik tuh bersamaan, ya mereka berdiskusi, menggarap soal tuh barengan, ya. Kemudian membaca buku tuh berbarengan juga, berdiskusi tentang buku yang mereka baca. Jadi jangan heran kalau sekolah di Finlandia itu mereka relax banget guys, ya nggak stres pertama, kemudian nggak selalu under pressure gitu. Jadi benar-benar relaxing environment yang tercipta di kelas-kelas di Finlandia itu. Nah kalau di Indonesia sendiri sih kita masih melihat ya ada sistem ranking, sistem UN. Aduh ini sama sekali nggak ada di Finlandia. Mereka menganggap ini nggak penting gitu. Nah buat mereka pendidikan tuh bukan untuk itu ya sekali lagi, tapi untuk memastikan bahwa semua anak di sana memiliki equality. Mereka percaya bahwa education should be an instrument to balance out social inequality. Fakta kelima. Nah sekarang kita ngomongin fasilitas sekolah-sekolah yang ada di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia ini semuanya gratis, free. When we talk about free, it means really free, ya, gratis beneran. Nah, biayanya itu diambilkan dari tax yang dibayarkan oleh penduduknya. Memang sih, personal income tax rate di sana itu mencapai 53,75% di tahun 2020. Ya, jadi kalau kita gajian katakanlah 5 juta, itu diambil 2,5 jutanya tuh untuk pemerintah.
Tapi karena pemerintah di sana tuh benar-benar jujur ya, jarang banget yang uang itu dikorupsi. Jadi tax itu tuh dikembalikan benar-benar ke masyarakatnya buat fasilitas kesehatan dan pendidikan di sana. Duh, rasanya kalau dengar kayak gitu ngiri banget ya. Kapan nih negara kita Indonesia bisa kayak gitu? Sedih sih emang. Kalau lihat gimana sekarang kondisi fasilitas sekolah yang ada di Indonesia. Apalagi kita beberapa waktu lalu dengar lah ya, ada sekolah yang roboh atapnya lah. Kondisi banjir, kemudian sekolah itu tidak bisa dibuka dan segala macam. Dan fakta keenam, di Finlandia makan siang itu semuanya gratis. How cool is that? Mereka boleh memilih menu apapun yang disediakan di sekolah hari itu. Dan fasilitas sekolah di sana luar biasa ya, ada gymnastics, ice skating rink, hockey rink karena di sana kan negara dingin ya, basketball field, ada music studio, reading lounges, cafeteria yang seperti kafe-kafe gitu, ada PlayStation corner juga untuk anak-anak rehat, ada billiard, pingpong table, and so on and so on. Nah ini nih yang selalu saya impikan, sekolah itu nggak rigid, nggak boring, nggak membosankan, punya halaman luas ya, bikin anak tuh happy terus ketika di sekolah. Dan ingat ya, pendidikan anak-anak ini nanti akan menjadi foundation mereka atau pilar-pilar ya, basic pilar mereka untuk ke jenjang selanjutnya. Bagaimana anak bisa menjadi orang yang kreatif, bagaimana anak bisa menjadi anak yang imajinatif kalau di sekolah mereka nggak happy, ya kan? Jadi Finlandia itu memastikan anak-anak mereka di sekolah tuh happy, seneng. Bahkan guru-guru di sana itu juga disediakan lounges untuk duduk-duduk, rehat, ada massage chair-nya. Dan ini pasti impian untuk semua guru di Indonesia. And we're working on it. Ya, mereka bisa bersosialisasi, terus nggak stres kalau di sekolah. Ini really ya, personally this is my dream, bisa bikin sekolah kayak gitu. Pelan-pelan lah ini semua kita realisasikan di sekolah swasta yang sedang kita bantu maintain saat ini. Yang terjadi di Finlandia itu nggak semudah bisa kita copy aja di Indonesia, karena kan dana dan capital itu one important thing ya to make this happen ya. Tapi dengan sedikit inovasi, dengan cara berpikir do it yourself, DIY ya, insya Allah lah semua ini bisa terrealisasi. Why not? Pasti bisa kita. Nah, last but not least, aku mengajak seluruh ya pendidik dan seluruh guru dan seluruh orang yang punya stakeholder di pendidikan ini, yuk kita sama-sama kembangkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga maybe one day ya our Indonesian education system can be also as good as education system in Finland. Cukup sekian. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.